menampilkan bilang kepada musik ya dia mungkin apa musik tahu kan Selamat malam, semua malam ramai. Terima kasih, Pastor dan Sudi bersama dengan kita malam ini. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua juga, sebab telah menyambut kabaran untuk program 10 hari untuk persembahyang pada tahun 2024. Jadi walaupun tidak ramai, tapi ada 2-3 antara kita pun kita tetap melaksanakan tugas ini ataupun melaksanakan program ini. Jadi bagi memulakan program kita buka bukunya ini 121. 121. Kalau sudah jumpa, mari kita nyanyi. Dunia ini ku lupakan, ku ingat Yesus Tuhan, karena kasih-Nya tetaplah sampai selama-lamanya. Oh, betapa mulianya kasih Yesus Tuhanku, dikorbankannya dirinya memberi selamat padaku. Dunia ini ku lupakan, ku ingat penimbulku yang memberikan perjanjian menjadi lindunganku. Oh, betapa mulianya kasih Yesus Tuhanku, dikorbankannya diri
surga. Oh betapa mulianya kasih Yesus Tuhanku, dikorbankannya dirinya memberi selamat padaku. Ada lagu yang Anda minat, mana-mana saja. Ya, cari. Oke, 76. Oke, lagu pembukaan kita 76. Jadi mari kita sama-sama berdiri. Kita nyanyi lagu 76. Ku serahkan pada Yesus. Ku serahkan pada Yesus. Oke, kalau sudah jumpa, mari kita sama-sama nyanyi. 1, 2, nyanyi. Ku serahkan pada Yesus, badan jiwa hatiku. Dialah yang aku sembah, ikut selama hidupku. Ku serahkanlah, ku serahkanlah padamu Tuhan hidupku. Ku serahkanlah, ku serahkan pada Yesus pikiran dan jalanku. Aku sujud kepadanya, dialah pemimpinku. Ku serahkanlah, ku serahkanlah padamu Tuhan hidupku. Ku serahkanlah, ku serahkan pada Yesus segala susah dosaku. Datang Roh-Nya yang berkuasa menghiburkan hatiku. Ku serahkanlah, ku serahkanlah padamu Tuhan hidupku. Ku serahkanlah, ku serahkan pada Yesus diri selama hidupku. Aku ini dan Roh-Nya, dialah gembalaku. Ku serahkanlah, ku serahkanlah padamu Tuhan hidupku. Ku serahkanlah.
sebab itu kami berkati dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dan malam ini hari yang kedua mana dapat menjalankan atau mengadakan sebuah doa. Mohon kepada malam ini Engkau akan menyertai kami, silakan bersama Engkau. Kami akan belajar nanti akan dapat mendorong kami lebih dekat dan kami tidak akan menghilangkan diri dari kelemahan dari kebenaran. Ya kami telah dipenuhi oleh pasal dan kebenaran saat ini. Mudah-mudahan dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Juru Selamat. Amin. Oke, pada ini siapa yang ada doa permintaan? Oke, kalau tidak, siapa yang diminta? Sudah? Kalau tidak, serah terus kepada anggota kita, Cik Lala. Oke, terima kasih Cik. Oke, selamat malam semua. Selamat petang. Tapi kalau orang England tak boleh kata good night. Biar kita ni boleh lah. Ya. Kadang-kadang kita kalau good night, maksudnya Tidur. tak boleh jumpa lagi dah, tak boleh nak cakap-cakap lagi tak boleh. Ada bisa. Good evening lah, good evening. Ataupun kalau kita ni sama lemai lah. Selamat. Lemai. Okay, kita terima kasih kepada pastor setia bersama dengan kita. Ini malam kedua kita. Dan kalau tadi malam pertama, malam tadi memang agak mengejutkan lah. Sebab di malam ni nampaknya kita lebih bersedia. Lebih bersedia. Okey. Tajuk utama priority, iaitu keutamaan iman. Kalau bahasa Inggrisnya prioritas. Priority atau keutamaan iman kita. Okey, tajuknya bahaya menjadi sibuk bagi Tuhan. Apabila saya baca tadi lah siang tadi saya baca tengah hari saya baca apa tajuk ni? Orang suruh kita rapat dengan Tuhan, buat kerja Tuhan, sibukkan diri dengan Tuhan, tapi tajuk mengatakan bahaya sibuk dengan Tuhan. Jadi apakah yang sebenarnya berlaku di sini? Jadi kalau kita hanya membaca tajuk dia, memang kita akan tersasar habis. Jadi mungkin apabila tajuk ni kita esoknya terus nak datang gereja. Kalau kita hanya baca tajuk dia. Takut. Okey. Kita tengok ayat. Ayat boleh nampak situ ya. Markus 6 ayat 30 hingga 32. Okey, saya baca. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri mereka dengan perahu ke tempat yang sunyi. Okey. Kalau kita betul memahami, mendalami ayat ini, sedikit sebanyak kita dapat. Okey, selamat datang, berdengar. Okey, kalau kita baca, faham, sedikit sebanyak. Okey, kita pergi kepada yang perenggan yang seterusnya. Ini yang untuk kita bincangkan lagi dengan lebih lanjut. Kesibukan dalam pekerjaan Tuhan. Okey. Jadi, ayat ini boleh baca sendiri. Tapi apa yang dimaksudkan di sini adalah secara umumnya sibuk dalam kerja Tuhan tidak salah. Malah itulah yang disarankan kita buat, menjangkau. Apa-apa tema ni? Prioritas. Bukan tema mission. I will go. Tema kita I will go, maksudnya pergi. Jangan suruh orang pergi kita tak pergi ya. Jadi pergi dia duduk saja, tak boleh. Jom kita pergi. Apa tengok kita pergi, kita
kita menjangkau siapa saja. Memang itu yang disarankan. Jadi maksudnya di sini adalah kita sibuk memuja Tuhan siang malam. Dalam masa yang sama kita lupa diri kita sendiri. Sebab itu dikata bahayanya. Apa yang bahayanya bila kita sibuk mengerja Tuhan adalah kalau kita baca, boleh baca sendirilah, nampak di situ. Kita telah dalam ayat Markus tadi pun mengatakan sehingga mereka pun tidak sempat makan pun mereka tidak sempat. Ini yang bahaya. Okey, kalau kita bekerja selain bekerja Tuhan, kita bekerja dari pagi sampai petang sampai malam, makan pun tidak, apa akan jadi? Gastrik. Apabila dah gastrik, kita dah sakit, bolehkah kita nak bekerja di seharinya? Dah tak boleh, bagaimana? Kesihatan. Inilah yang dikata dengan tajuk ataupun intipati pelajaran kita pada hari ini adalah kita memang digalakkan untuk menjalankan kerja-kerja pelayanan, kerja-kerja penjagaan untuk berfungsi firman Tuhan dengan semua orang, tetapi jangan kita lupa untuk diri kita. Dan yang paling bahayanya di sini dikatakan takut kita dah kalut sana kalut sini, sibuk sini, tergesa-gesa. Dan pada zaman sekarang ni pula kita bergerak dengan kenderaan. Kita bergerak dengan kenderaan dulu macam pagi tadi kurangnya pagi semalam tengok banyak kita di tepi jalan yang di depan sifat 3 sampai yang pen besi jalan itu tumbang. Saya rasa orang terlalu kalut dan jalan licin, mungkin dia laju ke bawah. Jadi inilah yang intipati ini mengatakan jangan sampai kita tergesa-gesa, kita dah berkalut serabut sehingga kan hasil kita nanti. Contohnya kita ada buat penjangkauan. Kita ni perlu bersemangat Terlalu kita bersemangat, excited sangat, kita nak jangkau 10 buah kampung dalam tempoh seminggu. Jadi kita pergi kampung sekejap dalam target ni, dalam seminggu kita mesti pergi semua. Tetapi kalau kita tengok balik, apakah hasil? Itu satu. Hasilnya akan kualiti kurang lah. Yang pertama. Yang keduanya, diri kita sendiri. Diri kita sendiri akan menjadi lemah, letih, bosan, silap-silap sampai satu masa apabila diri kita dah terlalu burden, terbeban, kita dah merasa sampai sangat-sangat terbeban, kita berhenti. Karena ada pada ketika kita terus berhenti dalam kita nak menjalankan kerja-kerja firman. Okay. Jadi apa beliau pastor dalam pelajaran kita? Silakan. Kalau lihat di dunia selepas selesai buka lagi di warung di tujuh bukan untuk di sebulan bulan apa pas buat untuk pergi memang lumayan. Dan itulah dunia ada kami sebagai pejabat saya sendiri terlalu sibuk, tapi begitulah sebab apa sebab anak saya itu sudah tidak bisa. Apabila anak-anak masih kecil macam ini memerlukan masalah, mana tidak boleh seorang saja. Kenapa? Ramai itu pendeta yang sibuk. Masa dia terlalu banyak ibadah, melayani orang lain. Jadi itu yang bahaya bagi kami sebagai Jadi sebagai anggota dari Jakun, kita juga tidak kurangi mereka. Kita akan terdesak pada apa? Mencoba yang lain. Saya harus bekerja sama dengan mereka. Terus kerja keras sebagai ketua juga. Dan apabila memang tidak salah, tapi kita mesti ada masa
kan? Kalau tidak sibuk ini urusan. Tapi terlalu sibuk itu ya Pak. Oke, terima kasih Pastor. Jadi memang itulah kalau kita tengok di sini ya di namun ada tulis namun di situ. Ini namun Peringat tu kan? Dengan yang tengah tu. Peringat tu lah. Tu namun ternyata. Tu ada kat tu. Okay. Namun ternyata dalam kesibukan kita bagi Tuhan, kita telah kehilangan hubungan hidup dengan penebus kita. Kita melakukan hal-hal baik kerana kebiasaan, bukan kerana kuasa Roh Kudus. Ini satu part yang cukup payah. Boleh paham maksud ayat ini. Ternyata dalam kesibukan kita bagi Tuhan, maksudnya kita mengerjakan kerja Tuhan, kita telah kehilangan hubungan hidup dengan penebus kita, dengan Tuhan kita. Macam mana? Kita sibuk, tapi hubungan kita hilang. Kita melakukan hal-hal baik kerana kebiasaan, bukan kerana kuasa Roh Kudus. Bagaimana? Apa maksud ayat ini? Ayat ini cukup mendalam. Apa sebenarnya ayat ini? Bukan rutin. Maksudnya kita nak jadwal itu dipaksakan, kan? Sehingga ruang masa untuk kita sendiri bersama Tuhan tidak ada. Dan ada yang perlu kita hubung kait dengan Tuhan, kan? Kita kata mungkin renungan pagi kita sendiri kan sama Tuhan. Tetapi kadang kita sibuk dengan jadwal sehingga terlupa. Kita kata kalau kita nak kita sendiri nak baca satu peringkat, kan? Satu chapter untuk yang kita buat dari itulah. Tetapi apabila sibuk ini kita tak dapat masa, tiada masa untuk membaca. Kita sehingga kita ini saja yang kita macam kita buat aktiviti sosial, kan? Kita lebihkan sosial keluar, kita bantu orang, kita sendiri orang hubungan. Apabila ini bukan makan, macam mana kita mau melayani orang? Maksud saya, apabila iman kita tidak terpelihara, iman kita tidak berkembang, macam mana kita melayani kepada orang lain? Walaupun kita ini bekerja kembali seperti kami seperti kita, tapi tidak ada masalah untuk Tuhan mengutamakan Tuhan setiap jam hari. Jadi apabila yang baru mandi makan pun kita sempat terus kerja. Tapi memang Tuhan diabaikan. Apabila bekal dari pertemuan itu diabaikan, apa yang akan menjadi bekal kita sehari? Tidak ada. Karena kita tak Tuhan itu walaupun itu orang kata dia boleh jatuh. Dia manusia. Jadi hubungan dengan Tuhan dengan Tuhan sangat-sangat tinggi. Bukan hanya macam hubungan kita dengan suami dan istri. Hubungan kita apabila kita berjauh-jauhan, yang terjadi makin rendah. Jadi bila sudah rendah, jadi sudah tinggi. Hubungan sudah tinggi. Apabila sudah tinggi, kamu saya. Itu jadi dengan rakan saya. Sendiri kerja dia waktu dia Singapura dari luar. Jadi dia di sini. Berkenal COVID 2 tahun berkata rumah. Yang di sana tu sudah ada orang lain. Yang di sini pun sudah ada orang lain. Kemudian dia bukan mungkin ke sini, kalau you jump I jump lah, dia kata you jump I stay. Tapi itu kes itu
tidak ada bekal dari teman-teman. Kita memang terdedah pada percobaan, terdedah pada sesuatu yang kita tidak pernah lakukan, tidak pernah dihidup dan tidak terlupa pada jenis, tidak terlupa. Oke, kita buat saja. Bila terlanggar sesuatu yang kita sudah ada. Jadi itu yang membahayakan. Kita mau balik, kita sudah terperangkap, sudah terjerat. Oke, jadi satu ayat ini yang mengesankan saya adalah kita melakukan hal-hal baik kerana kebiasaan, bukan kerana kuasa Roh Kudus. Ini cukup bahaya. Jadi seolah kita melakukan sesuatu tu yang macam dia kata dalam jadual kita kena buat, kita kena turun gereja. Tapi dalam pada turun gereja bukan dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana benar berlaku? Nampak tak benar. Kebiasaan bukan kuasa Roh Kudus. Tak. Ayatnya adalah kita mana tadi? Kita melakukan hal-hal baik kerana kebiasaan. Maksudnya kita menjalankan kerja-kerja pelayanan, kita kerja-kerja penjangkauan ini. So kita mesti buat dengan biasa. So memang kita kena buat, tetapi bukan kuasa Roh Kudus. Maksudnya hati kita tu bukan bersama Tuhan, tetapi kita hanya nak menjangkau orang tersebut. Ini cukup bahaya dan memang banyak dalam manusia duniawi, dunia moden ini banyak berlaku benda macam ini. Oke, pada pandangan saya yang sebegini kita katakan topik kita pun tentang kesibukan. Oke, jadi sebab kita boleh berhenti sebenarnya beberapa kategori. Kategori yang memang kita mau. Yang kedua, sungguh kupu. Dan yang ketiga, mau tetap. Nah, jadi ini sikap kita. Yang lebih bagi dalam pekerjaan Tuhan. Oke, dengan kata orang kadang saya sendiri pun kadang apabila disibukkan. Jadi kadang disebutkan tugas. Jadi contohlah saya terpaksa buat. Nah, jadi apabila kita dikatakan terpaksa buat ini, boleh saya katakan ini tidak ikhlas. Okay, walaupun kita melakukan, tapi hati kita lain. Masih lagi pikir hal duniawi. Okay, jadi ini pun boleh menyebabkan kita tersesat juga. Okay, tersesat trip seperti yang kami belajar di training ketua gereja dan dekan dan dekanis pada beberapa hari yang lepas. Kita pun boleh jadi tersesat sebab kita tidak mengatur masa, okay, dan kadang-kadang ialah kesibukan inilah sebenarnya yang menyebabkan kita. Okay, jadi sebenarnya kita sepatutnya mensibukkan masa itu supaya waktu untuk Tuhan itu ada. Okay, jadi alasan untuk sibuk sebenarnya tidak ada alasan. Dulu saya pun saya berbicara dengan bos saya dulu. Kalau saya beri alasan saja, memang dia marah. Dia tidak suka mendengar alasan. Jadi kalau apa-apa masalah, walaupun tidak pernah saya lakukan, you must find the way how to settle this problem. Don't say no, dia kata. Jadi kalau ada masalah pun saya mesti cari jalan. Terus internet kan, ataupun bertanya orang lain kan, bagaimana nak menyelesaikan masalah. Jadi sesuai, ada juga kebaikan saya baca pada post saya itu belum punya nih tegas. Jadi saya pikir juga untuk keimanan kita, kita juga harus dalam kesibukan kita, kalau boleh jangan kita mencari alasan. Cari ruang untuk Tuhan. Siapa yang tidak sibuk di sini? Semua kita pun sibuk. Saya pun sibuk, anak lagi mengurus anak, kerja sendiri. Jadi alasan menyatakan, oh saya kerja, mustahil hari-hari sampai 24 jam bekerja. Kalau 24 jam bekerja, saya rasa
perempuan pun boleh mati dengan avatar manusia. Okay, jadi kesibukan ini juga sesuai memudaratkan kita. Okay, jadi haruslah mencari solution waktu bersama dengan Tuhan. Jadi saya teringat para mision atau pastor pernah berkata, Kemusa Pasati pernah kata ya, kita mision di Sarawak kekurangan pastor. Satu pastor dah pencen pun dipanggil balik. Jadi saya terfikir kenapa boleh kurang? Sedangkan ramai orang kenapa? Jadi saya contoh diri saya. Kalau seorang offer saya rasa tidak sama. Sebab mungkin ini lah. Saya rasa saya tak boleh dikecap. Dengan tugas-tugas pastor, dengan kehidupan saya sendiri, saya rasa bukan iman saya kukuh. Mungkin gereja pun saya tak nampak lagi. Jadi saya rasa macam itu. Betul. Jadi bagaimana kita nak membahagikan masa kita, tugas. Dan seperti kita tengok pastor memang saya rasa pekerja kita bergerak biasa saya tak mampu nak buat. Okey. Dan satu lagi perkara yang penting di sini adalah yang bawah sekali. Bukan yang masih atas ini. Kesibukan. Okey, kesibukan. Kesibukan menghancurkan vitalitas. Apa maksud vitalitas? Sehingga kekuatan rohani kita, ya. Kesibukan menghancurkan kekuatan rohani kita. Terburu-buru adalah musuh dari hubungan kasih apapun, terutama hubungan kita dengan Allah yang hidup dalam kitab suci. Kasih menuntut perhatian pada waktu yang tidak tergesa-gesa. Kasih, disebut kasih tidak boleh dituntut tergesa-gesa. Sama juga macam kasih bersama manusia, bolehkah dipaksa, bolehkah digesa-gesa. Jadi begitu juga kasih kita dengan Tuhan. Kita tak boleh hanya cop jari, hanya sign saja, ataupun yang tercanggih sekarang hanya scan muka saja. Lari naik atas, scan muka, okey, saya dah sembahyang, lari balik. Ada pelari, cop jari, sign. Saya dah register, saya dah hadir di gereja. Saya boleh pergi ke tempat lain lagi. Rasanya itu memang tidak boleh tergesa-gesa, kerana memerlukan jiwa yang cukup tenang, cukup rehat, cukup relax. Baru saya rasa kalau diri kita dalam keadaan penat pun susah juga Roh Kudus nak melekat dalam diri kita. Perlukan tenang. Buka pintu hati pun buka dengan baik, dengan buka silaturahmi dengan pintu hati. Buka tutup dengan laju, Roh Kudus pun nak berdiam. Okey, seterusnya perenggan yang terusnya bersedia melepaskan. Okey, dalam ayat 2 Tawarikh 20 ayat 17 dan Mazmur 37 ayat 7. Boleh baca di situ. Tidak mengherankan jika Allah dalam kitab suci berulang kali memanggil kita untuk diam. Macam ayat tadi lah. Ayat Markus 30, Markus 6, 30 hingga 32. Memanggil kita untuk diam, berhenti sejenak dan mengamati apa yang akan dia lakukan bagi umatnya. Saya terfikir ciptaan Tuhan 6 hari Tuhan bekerja, hari ke-7 dia berehat. Ini berkait. Kenapa Tuhan buat hari perhentian, hari rehat, hari Sabat? Dan pada hari Sabat, hari perhentian, kita tidak boleh membuat komitmen yang lain. Adalah untuk kita memuji dan muliakan Tuhan dan beristirahat. Ada tujuannya. Jadi inilah tujuannya. Tuhan memanggil kita untuk berhenti. Untuk kita berhenti, untuk merapatkan lagi diri kita dengan Tuhan. Kalau hari-hari biasa, yang orang lain tidak pasti lah. Tapi kalau saya Isnin sampai Jumaat, memang
pecah kepala lah, pecah otak lah. Nah, memang orang kata ala duduk kursi ya, tidak juga duduk kursi, di jalan juga lah. Tapi dan kerja saya memang kepala pecah, nasi pun tak pecah. Pun sempat makan lagi lah. Memang tenaga tidak letih, tapi otak letih. Jadi itulah yang 5 hari dan hari ke-7 kita beristirahat dan memuji dan memuliakan Tuhan dan merehatkan diri kita supaya kita bersedia untuk hari yang pertama. Bagaimana Pastor? Bersedia melepaskan. Bagaimana kita nak melepaskan yang sebaik-baiknya? Melepaskan sesuatu yang sangat penting apabila kita menjalankan tugas. Saya suka sama Pak Oke, laporan ini mesti sampai di sini besok. Tapi kita baru setengah jalan. Ini kita belum selesai. Ini saya benar terjadi saya coba satu minggu lagi Pak. Kami mesyuarat mencoba tahu. Minggu lagi saya belum apa-apa ya laporan saya. Jadi ya saya melakukan sebaik mungkin. Padahal apabila semua yang semua laporan sana itu semua rencana untuk tahun ini ke depan. Ini sudah sampai 10 orang pendeta yang ada laporan di sana. Iya, gimana? Iya, baik. Saya nampak saya mungkin lebih 10 orang. Kamu kan di ladang, lebih 30. 20 lagi. Ada kan? Memang apabila kami dipanggil sama seorang mereka yang ada sedikit, saya diam. Kami dipanggil, ditegur. Kenapa ya? Dan kayak sudah sibuk. Ada perpuluhan sampai 1 tahun tidak diambil. Dengan alasan yang tidak bersabar. Ini presiden tidak boleh terima. Jadi ya, tetapi ada pembahasan mesti lepaskan. Walaupun kita sibuk lepaskan sesuatu, lepaskan biarlah itu berpatu tugas itu waktu langkah apapun lepaskan itu kemudian. Bukan yang sahabat kita sudah apabila sudah jam semalam sudah lepas dan saya pikir tidak ada lagi terima. Masih juga betul saya persediakan budget untuk Indonesia, budget ke hari itu dan budget untuk tempat gereja ini sudah siap besok baru saya angkat. Tidak dikasih pelajaran. Saya pasang di jalan. Entah itu lepas itu saya ambil sijil penilaian karena dua itu kesebelah dan tentang tidak menjadi itu bukan tugas resmi lah. Malam kita berkumpul lagi malam yang hari yang ketiga. Langsung saya bersama dengan keseluruhan. Oke, di bawah pendengar ini Ellen G. White menulis dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 389 mengatakan mereka telah memasrahkan segenap jiwa mereka bekerja untuk orang banyak dan inilah yang meletihkan tenaga tubuh dan pikiran mereka. Patutlah mereka beristirahat. Membuatlah seperti kita bincang ini, kata dalam hal kita mengerjakan kerja-kerja pelayanan
memang ada masanya, ada temponya kita kena berehat supaya kita dapat menyediakan diri kita untuk pekerjaan ataupun tugasan yang seterusnya. Oke? Dengan yang itu yang ketiga. Kesibukan menghancurkan kekuatan dan efektivitas keberkesanan, meruntuhkan kekuatan dan keberkesanan rohani kita. Terburu-buru adalah musuh besar kasih kita kepada Tuhan. Daripada menambah lebih banyak hal ke dalam kalender kita, mari kita dengan sengaja mengurangi dan memberikan ruang untuk saat-saat teduh yang bermakna dan menyegarkan jiwa bersama Pencipta dan bersama. Oke, memang ini. Apabila kita nak berurusan dengan Tuhan kita, memang kita perlunya badan kita yang cukup energetik, cukup bertenaga, cukup segar, bukan hanya sekedar badan saja. Kita pun pikiran minda kita pun kena cukup sehat, cukup relax, cukup bersedia, cukup tenang dalam kita nak menjalankan kerja pelayanan. Oke, seterusnya ada lagi pasal? Oke, terus kita pergi kepada berdoa. Macam malam tadi, macam mana malam ni? Bagi dua pemulang. Ada sekali lagi tanya permintaan doa ada tak? Kalau tiada, kita ikut saran doa sebenarnya macam saran ucapan syukur dan pujian kita suruh seorang doa. Oke. Terus itu tuntutan minta supaya memberi semangat untuk mendapat rintangan keputusan seseorang. Jadi dengan apa? Dengan maju ke tawaran maju. Oke, silakan. Terus itu supaya kita dapat kita dapat semua itu kurangkan saya. Tapi kalau kita tidak sibuk, kita juga pada dulu makan pun tidak. Nah, bukan maksud kita tersebut perlu kita rehat, tidak. Kita cuma kurangkan. Nanti lagi 5 drop dia 4. Ini kita menurut kepada orang. Kita itu sudah minta ini termasuk keluarga anak dari sekolah. Itu lagi bagi tenaga Tuhan. Pas itu gereja ini gereja kita di seluruh dunia Dan lokal. dan dia lokal. Pas itu permintaan lokal doa untuk keluarga yang permintaan yang lain kita boleh masukkan dalam permintaan lokal. Bisa yang mau kawin lah. Betul lah, memang kawin ni tak tahu tidak. Okey, kita boleh bergerak. Jadi macam pasal kata tadi lah, untuk ucapan syukur dan pujian seorang, kemudian tuntunan seorang, gereja kita lokal dan antarabangsa seorang, permintaan lokal, berdoa untuk keperluan gereja-gereja kita. Nah, ini kita bagi-bagi dengan tuntunan. Jadi kita bergerak. Remaja ketika kumpulan. Kayak ini seorang saja, ya. Macam ini. Apabila kita ucapkan syukur pujian ini, kita terus apabila sudah tiba tuntunan permohonan ini, kita tak payah sebut berulang-ulang bersyukur sebab itu sudah. Oh, dia terus kepada ini yang dikatakan doa berantai. Oh, kita tak perlu ulang-ulang. Kita payah berulang. Kadang-kadang di
gerakan. Oke, dari Tuhan bagaimana bagi dijawab masih bisa kita mengucap terima kasih bersyukur. Untuk yang kurang yang pertama Kita sebut. kita terus pakai doa. Tapi di ujung doa itu masih juga respon kata mungkin diterima. Malam saya bersama lagi. Oke, saya boleh yang pertama itu ucapan syukur bagi diri, cari di dalam untuk meminta. Cakup tak sekali ya? Nikah sekali pun boleh. Kita pakai cari. Oh, sebab pendoa saja yang kita selesaikan. Kita memerlukan 4 orang. 4 orang pendoa. Jadi kita semua kumpul sekali. Saya ambil masa 4 orang. Syukuran. Nah, Ini permintaan lokal. Permintaan lokal. Permintaan lokal. Oke. Yang bersyukur tadi. Oke, yang bersyukur tadi saya. Dan yang kedua, tuntutan siapa? saya semuanya untuk gereja lokal Gereja lokal. Yang tuntutan Syukur. Tuntutan. dan untuk orang Aceh. tuntutan siapa? Tuntutan. Sejauh Oke, tuntutan. tuntutan ini termasuk orang yang menduduki SPM yang sakit, barangkali untuk rencana gereja panik, gereja juga di seluruh dunia, ini Surabaya. Gereja seluruh dunia. Yang saya boleh syorkan di sini adalah kita sebenarnya ini memang cabaran dari segi keuangan, dari segi kepemimpinan dan juga kita seluruh dunia ini kita misi kita untuk umat semua. Lokal ini, sini lah siapa yang lokal tu? Lokal. Jadi ya, kita boleh untuk atau kita boleh Menuntut ke dulu. Kalau ada beberapa sebab kita ni lama, jadi ya Kita duduk ya. Nah, duduk. Duduk. Sebab dalam program kita nih kayak ada bagian yang menghormati ya, yaitu ikut keselesaan kita. Cuma kita nak saya tidak boleh tutup lama. Duduk kita duduk saja. jadi siapa yang lagi SPM? Alex, belum. Anak ya. Orang nanti ini Mau SPM-nya Anda tuntutan kan? tuntutan. Tuntutan, oke. Siapa? Saya ada gereja lokal. Syukur. Syukur. Sejauh tuntutan. Jadikan Vision Worldwide. Oke ya. Dan Saya terakhir nanti ya, permintaan lokal. Mari kita doa. Dialah Bapa kami bertahta di dalam surga. Pada saat ini dan pada malam ini kami bersyukur karena kami dapat kumpul di sini. Pada malam yang kedua di mana kami dapat bincang, mendengar firman Engkau, yaitu kami harus berhati-hati agar kami tidak terlalu sibuk. Bahwa kesibukan itu adalah Tuhan memang menghancurkan hubungan kami dengan Engkau. Kami bersyukur karena pelajaran yang kami mendapat. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Engkau sangat berkasih, baik banget punya. Kami bersyukur apa yang telah Engkau perbuatkan di salib 2000 tahun yang atas. Kami bersyukur kebaikan
sangat baik bagi kami manusia yang berdosa. Tuhan kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah membimbing kami sepanjang minggu ini dan begitu juga sepanjang hari ini. Kami dapat hidup sebagai satu keluarga dalam Yesus. Bersyukur apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada kami dan semua berkat dalam hidup kami. Memang kita kurang selama ini. Kami mohon agar Engkau terus menerima dan menguji kami dan begitu juga menerima kesyukuran kami. Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Engkau dari saat ini sampai di akhir masa. Saat ini saya menyerahkan kepada doa ini kepada saudara. Tuhan Allah Ta'ala Bapa di surga, kami tahu Tuhan adalah sumber segala, di mana bila kami memanggil Tuhan, karena Tuhan kami mohon Tuhan akan menjawab mengusut masalah. Oh Tuhan Bapa, ada beberapa perkara kami untuk Tuhan, karena Tuhan telah menjalankan agar apabila kami memohon meminta kepada Tuhan akan memberi, akan menaruhkan juga Tuhan dalam kami akan menjaga anak-anak anggota gereja di sini yang tidak menetapkan nama dan begitu juga kepada mereka yang sudah sakit yang tidak saya juga Tuhan, dan ada juga anak-anak kami yang jauh pernikahan yang dapat bersama dan mereka berada ya Tuhan dapat mengumpulkan mereka, memberi mereka harapan untuk terus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan saja jalan kita, maka Tuhan biarlah apa yang kami mohon, apa yang kami sampaikan, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab untuk masa kuat, dan juga Tuhan agar kami terus percaya bahwa Tuhan akan menjawab, percaya Tuhan kami. Tuhan, terima kasih banyak karena yang kami ini menyekaranya juga untuk membangun umat kami juga untuk menyediakan tempat yang lebih sebesar dan untuk menyatupadukan semua anggota di sini, di mana kami harus mengajarkan satu organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang setia kepada Bapak Tuhan. Silakan untuk menyumbang utamanya juga pada setiap kami, semua kami harus ada masa untuk bersama Tuhan, karena Tuhan menunjukkan ada masa untuk menyatukan silaturahmi untuk memahami akan Tuhan itu. Sebab itu lalu kami dapat berfungsi akan satu kali
sifatkan dan bersyukur kepada Allah. Tuhan Bapa kami bersyukur. Kami mohon kepada Tuhan agar Tuhan membuatkan keuangan kami, di mana juga setiap kami menolak untuk membawa Tuhan yang wajib membawa dan lain karena mengembangkan Tuhan yang lokal berikanlah hidup dan kesehatan kepada Tuhan terilah bersama Tuhan serta kami dalam keluarga kami ini dan segala kesalahan Tuhan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan Bapa kami berkata di kerajaan surga, melalui Tuhan berarti pengharapan yang Tuhan berdoa atas gereja lokal Tuhan itu berbeda dari gereja SDN ini Tuhan berdoa Tuhan agar menguatkan iman anggota SDN ini Tuhan. Sebab Tuhan pun mengetahui keinginan seseorang adalah penting dan setiap anggota juga mempunyai tugas tersendiri dan biarlah firman Tuhan bekerja dalam setiap diri anggota gereja SDN ini Tuhan, dan juga biarlah menjangkau umat-umat yang tersasar yang dahulunya adalah anggota dan biarlah mereka kembali ke Tuhan agar mereka kembali menyembah dan memuji dan memuliakan Tuhan, dan biar juga mereka akan menjangkau orang lain selain daripada umat SDA. Dan kami mengetahui Tuhan kuasa Tuhan mempunyai tidak ada aningan ataupun tidak ada batasannya. Doa yang kami bayangkan Tuhan memberkati itu juga berdoa dan tidak lupa akan anggota gereja kami yang sakit Tuhan, biar Tuhan memberkati dokter ataupun nurses yang menjaga mereka di rumah sakit. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada anggota gereja yang mempunyai masalah keluarga yang mungkin kami tidak ketahui Tuhan, dan biarlah Tuhan memberi kebijaksanaan kepada keluarga ataupun setelah keluarga mereka agar mereka dapat memimpin keluarga mereka dengan bijaksana. Ini berasaskan firman Tuhan yang berpegang dengan Tuhan, dan biarlah mereka kembali ke rumah Tuhan agar kami gereja lagi dan kembali ceria, kembali dengan adanya kumpulan anggota yang ramai yang percaya, dan kami tidak mohon banyak Tuhan, dan biar apa yang kami doakan
dari termasuk semua yang kami layangkan dari Tuhan dan diserahkan semua doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat semua kami. Amin. Oh, sebab pastor kita on, ini bukan online. Ini bukan online. Jadi sebab kalau ada mana-mana anggota kita yang ingin, contohnya kalau kita tidak ingin membuat program di gereja, jadi kalau nak buat di rumah pun boleh juga. Tapi saya akan announce balik dalam WhatsApp group kita. Jadi siapa yang nak kata, oh saya nak buat di rumah saya untuk grup berdoa 10 hari. Jadi ini kita boleh laksanakan seperti anting. Tapi sebelum saya buat keputusan, terlebih dulu saya tanya pastor lah. Semalam saya tanya, pastor boleh tak buat di rumah? Sebab nak untuk semayang itu kita boleh, tapi mesti ikut melandaskan program kita. Jadi program kita tetap laksanakan. Tapi doa itu memang kita akan ikut pastor. Jadi bolehlah nanti. Jadi itu saja. Jadi kita nyanyi lagu penutup nomor 57. Mari kita sama-sama berdiri. 57. Percayalah kami. Kalau lupa, mari kita nyanyi 1, 2 nyanyi. Percayalah kami, ya domba Kalvari, akan Tuhan. Dengarlah doaku, berikanlah rahmat-Mu, Ku puji selalu milik Tuhan. Biar anugerah-Mu tetapkan hatiku dan beranikan, kerana ku mengira Tuhan anak Allah, ku kasih dan sembah akan Tuhan. Dalam kesusahan atau pencobaan, pimpin aku, terangkanlah jalan gelap, susah pun bilanya, hatiku pun tetap ya Tuhanku. Nanti pastor doa pernikahan. Satu sekali. Doa sekali ya. Ya Bapa kami yang sorga, terima kasih atas kasih kurnia Engkau dan berkat Engkau bersama kami. Bapa di surga, saya ingin mengucapkan syukur kepada Engkau kerana malam ini adalah malam kedua kami program sepenuh 10 hari berdoa, dan terima kasih juga kami diberi kesempatan kami dapat berkumpul di sini memuji dan memulia nama-Mu ya Bapa, dan terkumpul lagi dari firman Engkau yang bertajuk kesibukan yang cukup bahaya bagi kami. Dan sesungguhnya kami memahami bahawa kesibukan, maksud kesibukan ini bukanlah sebenarnya menghalang kami menjalani kerja-kerja pelayanan Engkau, tapi sesungguhnya kesibukan yang melampau yang boleh menyesatkan kami, melatihkan kami ya Bapa. Bapa, dan sebagai permohonan Engkau terus membimbing kami, memberi petunjuk kepada kami dan memberi rehat kepada kami, dan biarlah kami sentiasa segar, sentiasa tenang
dalam mengerjakan segala kerja-kerja Engkau dan seterusnya dapat mencari kebenaran dan pengharapan di bawah nama Engkau ya Bapa. Bapa dan juga kami tidak lupa juga berdoa rakan-rakan kami tidak dapat hadir pada malam ini. Biarlah pada malam esok dan seterusnya mereka dapat hadir bersama kami dan terus mempelajari firman Engkau yang satu-satunya pengharapan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami memohon juga Engkau terus memberkati makanan yang telah disediakan di atas meja dan berkati juga tangan-tangan yang menyediakan, dan biarlah makanan ini dapat memberi kami kesehatan yang baik dan seterusnya dapat menjalankan kerja-kerja pelayanan kami di dunia sementara menanti kedatangan Engkau dari kedua Engkau. Terima kasih Bapa atas kasih karunia Engkau. Kami serahkan semua permohonan ini atas nama anak Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sama dengan penerus kami. Amin. Oke, mari kita. Jangan balik dulu. Kita makan dulu. Jangan kipas kita biar.